3, 2, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih karena telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian yang saya jalani ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafaril Istiqlal selaku peneliti sedang melakukan penelitian yang berjudul The Influence of Family Expectation on Accounting Career Choice, atau pengaruh dari harapan keluarga pada pilihan karir akuntansi. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman subjektif mahasiswa akuntansi terkait pengaruh keluarga terhadap pilihan karir. Tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah. Semua informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang bernama Yunika Putri Wulandari dari program studi D4 Akuntansi, dari program studi D3 Akuntansi semester 6. Sebelum wawancara ini dimulai, saya mohon izin, apakah Anda bersedia jika kalau sepanjang wawancara ini berlangsung, audionya direkam? Baik, saya bersedia. Oke, terima kasih. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan utama. Yang pertama itu, apa alasan Anda memilih program studi akuntansi? Nah, untuk kenapa saya memilih program studi akuntansi, tentunya sebenarnya awalnya juga karena saya melihat jurusan ini tentunya punya prospek kerja yang cukup luas. Seperti pada umumnya alasan yang diberikan oleh mahasiswa jurusan akuntansi. Dan saya juga merasa ilmu akuntansi ini tentu bisa dipakai di hampir semua bidang usaha. Dan dikarenakan itu juga makanya tentunya jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Nah, selain itu juga waktu saya SMA, saya cukup suka belajar yang berhubungan dengan angka. Dan pada saat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan angka, terus ketika saya menyelesaikannya dengan benar, itu juga saya memiliki kepuasan saya tersendiri. Dan semakin lama kuliah, saya sadar ternyata akuntansi juga bukan hanya soal menghitung angka. Tentunya kita juga belajar banyak bagaimana mengambil keputusan berdasarkan data, berpikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab. Itulah alasan saya memilih masuk kuliah dengan program studi akuntansi. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya Anda masuk SMA itu udah emang ada akuntansinya atau emang dari anak SMK sebelumnya? Pada saat saya SMA, saya memilih jurusan IPS. Tentunya itu juga berkaitan dengan akuntansi. Oke, baiklah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana pengalaman Anda selama menjadi mahasiswa akuntansi? Berhubung sekarang udah semester 6. Nah, udah banyak yang dilalui kan. Jadi, bagaimana pengalaman dari yang menarik sampai yang tidak enak untuk diceritakan boleh juga, gak apa-apa. Baik, untuk pengalaman saya selama menjadi mahasiswa akuntansi, itu lumayan cukup menantang tetapi seru gitu. Di awal kuliah juga tentunya saya sempat kaget ya karena materinya itu jauh lebih kompleks dibanding yang saya bayangkan dibanding ketika SMA. Banyak mata kuliah juga yang membutuhkan ketelitian yang tinggi gitu. Jadi juga untuk di akuntansi ini tentunya kita perlu perlu melakukan latihan yang konsisten terus menerus agar bisa mengerti dan memahami. Nah, pernah juga kalau sebagai mahasiswa ya, pernah juga ada masa juga di mana saya merasa tugasnya sangat banyak, apalagi kalau udah mendekati UTS, UAS,
Tapi dari situ juga saya belajar untuk mengatur waktu dan belajar. Nah, selain itu juga saya selama menjadi mahasiswa ini mengikuti beberapa organisasi. Nah, apalagi ketika saat mendekati UTS, UAS itu kan em, memiliki tugas yang banyak. Tentunya di situ juga dibutuhkan, dan disitulah terlatihlah soft skill saya selama menjadi mahasiswa akuntansi ini, yaitu di bagian time managementnya. Nah, tentunya waktu jadi itu berlangsung sekitar dari semester 1 sampai semester 4. Nah, pada saat semester 5 saya melaksanakan magang di Jakarta, dan itu juga sangat-sangat menyenangkan. Dari selama saya kuliah itu part magang juga termasuk yang merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Oke, cukup banyak ya pengalaman yang sudah dilalui selama 6 semester ini. Nah, mungkin Iya. bisa lebih diceritakan lebih lanjut tentang kesibukan yang ada saat ini di kampus. Karena udah semester 6 dan di program studi ini D3 ini udah masuk ke tahun akhir kan. Nah, atau pada semester sebelumnya ikut organisasi apa dan apa saja yang dapat di sharing. Nah, mungkin kalau organisasi atau lainnya itu lumayan cukup banyak ya. Kalau untuk di sharing mungkin salah satunya itu saya mengikuti HIMA yang mungkin itu juga aktif 2 periode. Nah, dari situ juga saya yang uh, selama berorganisasi tentunya mendapatkan banyak banyak ilmu, pengetahuan, wawasan, soft skill juga. Apalagi itu saya lakukan selama saya berkuliah, dan itu sebelum magang, mana soft skill, hard skill itu yang diperlukan untuk magang nantinya. Jadi itu output yang dibutuhkan ketika berorganisasi. Nah, saat ini tentunya saya sedang berada di semester akhir, yang mana itu sudah uh, menyusun atau mengerjakan tugas akhir ya. Tentunya itu lebih banyak, tetapi juga pada saat sekarang ini kesibukan saya juga masih ada kuliah 1 matkul ya. Selain itu juga saya mengerjakan tugas akhir dan mengurus beberapa tugas yang berkaitan dengan kampus atau administrasi dan lainnya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan inti lah bisa dibilang. Berhubung pembahasan penelitian saya itu adalah pengaruh ekspektasi keluarga terhadap pilihan karir di akuntansi. Nah, sebelumnya perlu diketahui juga latar belakang keluarga dari narasumber. Nah, saya ingin mengingatkan bahwasanya seluruh jawaban atau informasi yang saya dapatkan dari sini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, dan untuk kerahasiaannya akan dijaga dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Ini kan penelitiannya terkait ekspektasi keluarga terhadap ini ya, terhadap mahasiswa yang masuk ke jurusan akuntansi ya. Nah, untuk keluarga saya itu, untuk latar belakang keluarga saya, itu tentunya orang tua saya memiliki pekerjaan yang sederhana, yaitu untuk juga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan selalu juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, untuk di keluarga saya ini tidak ada yang bekerja langsung ya di bidang akuntansi ataupun keuangan. Jadi kalau misalnya uh, saya sering mencari informasi terkait sebelum saya berkuliah atau saya magang itu ke teman-teman, ke dosen, alumni, begitu sih. Oke, siap. Berarti dari keluarga belum ada histori yang bekerja di bidang akuntansi atau bidang keuangan ya? Iya. Atau dari keluarga jauh gimana? Kayak dari sepupu mungkin atau keluarga
om dan tante, apakah ada juga yang bekerja di bidang akuntansi? Nah, itu seperti saya yang katakan lagi, tidak ada untuk di bidang akuntansi atau keuangan ini. Oke, siap. Nah, bagaimana budaya berdiskusi di dalam keluarga Anda? Nah, khususnya jika menyangkut pendidikan dan masa depan. Apakah sering dibicarakan secara santai atau bagaimana? Nah, kalau di keluarga saya, untuk pendidikan, diskusi mengenai pendidikan ini lumayan menjadi topik lah pembicaraan ketika santai atau apa gitu kan ya. Tetapi yang saya mungkin diskusinya itu juga kayak berbicara secara santai aja sih juga ya. Jadi Oke. kadang untuk mengenai rencana saya ke depannya atau nilai saya itu mungkin kalau lebih ke orang tua saya itu menyerahkan semuanya kepada saya, jadi dia hanya menunggu hasil akhirnya aja gitu. Jadi mau saya bagaimanapun kuliah atau sekolah itu ya udah terserah saya, yang penting outputnya itu bagus untuk orang tua saya. Jadi emang orang tua saya menginginkan hanya hasil akhirnya yang bagus aja gitu. Tetapi juga kadang kalau misalnya saya kesusahan, pasti akan ada diberikan solusi oleh orang tua gitu. Oke. Nah, berarti di keluarga Anda bisa dikatakan untuk pemilihan karir masa depan atau pendidikan itu tidak diarahkan dan terlalu diatur ya, karena kan biasanya orang tua itu banyak yang ingin em, mengatur lah jalan kehidupan dari anaknya dengan cara sekolah di sini, terus kalau bekerja besok tuh harus seperti ini, harus jadi ini gitu. Nah, berarti sepertinya dari penjelasan tersebut di keluarga Anda itu tidak ada paksaan atau tidak ada arahan yang mengikat pada anak dalam pendidikan ya. Hmm, mungkin sebenarnya kalau dilihat lagi ke belakang ya, sebenarnya ada mungkin orang tua saya memang memiliki tujuannya tersendiri untuk saya bakal seperti ini. Cuman di saya itu nggak cocok gitu kan. Jadi saya memilih jalan yang lain. Nah, untuk di jalan yang lain ini, orang tua saya tidak yang benar-benar tidak yang benar-benar selalu berdiskusi terkait ini. Jadi dia hanya, kan itu juga bukan tujuannya atau dia itu bukan rencananya, itu rencana Oke. saya gitu kan. Jadi dia hanya melihat hasil akhirnya saja dari apa yang saya pilih gitu. Oke, kalau gitu boleh diceritakan nggak sebelumnya itu dari keluarga Anda apakah ada tuntutan tersendiri nggak untuk harapannya bekerjanya seperti apa, menjadi apa gitu? Pada awalnya seperti apa? Nah, pada awalnya itu orang tua saya juga tidak kurang kurang menyetujui untuk saya berkuliah gitu. Jadi orang tua saya lebih inginnya ke pekerjaan yang tetap, yang bisa untuk masa depan yang stabil gitu. Seperti sebelumnya kayak untuk keinginan orang tua saya terus untuk saya menjadi polisi atau masuk TNI gitu. Oke. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini Oke. temanya sudah ke ekspektasi dan pandangan keluarga terhadap karir dari mahasiswa jurusan akuntansi, terlebih terkurang untuk ke Anda. Nah, apa komentar atau reaksi keluarga Anda saat pertama kali melihat Anda diterima masuk kuliah di jurusan akuntansi? Sebenarnya kan oke, untuk reaksi keluarga ya. Nah, ini kan untuk saya berkuliah itu karena kuliah ini kan sudah beda jalur dari keinginan orang tua saya ya. Jadi untuk selama saya mengurus
administrasi dari awal sampai saya ujian, sampai saya diterima itu memang saya yang urus sendiri gitu. Jadi orang tua tidak ikut serta dalam mengurus administrasi atau proses saya untuk berkuliah gitu. Jadi kalau untuk reaksi keluarga saya saat tahu saya kuliah di jurusan akuntansi itu ya mungkin ya cukup seneng lah ya, karena untungnya juga saya memilih jurusan akuntansi. Jadi uh, mereka juga menganggap ya jurusan ini memang memiliki peluang kerja yang baik gitu. Oke, itu Untuk menarik. jurusan akuntansi ini ya tentunya ya mereka mendukung sih keputusan saya untuk berkuliah di jurusan akuntansi. Oke, menarik sekali ya karena untuk mengurus administrasi untuk masuk ke perkuliahan ya sebagai lulusan SMA. Nah, Ya, sebelumnya Anda masuk ke akuntansi itu melalui jalur tes dulu atau prestasi atau jalur mandiri? untuk saya masuk ke kuliah yaitu melalui tes tes ujian. Oh, berarti SNBT ya. Ya, Oke. karena waktu itu juga sempat ini kan yang prestasi, cuman saya milihnya enggak ya, saya milihnya jauh juga, itu juga kemungkinannya kecil, dan apalagi orang tua saya yang cukup strict, jadi ya sangat kecil kemungkinan saya untuk berkuliah di luar juga. Jadi karena emang keinginan saya ingin berkuliah itu lumayan tinggi ya, jadi dicoba untuk di tes ujian gitu, dan ternyata alhamdulillahnya juga lulus. Oh, oh seperti itu. Nah, berhubung sekarang sudah berkuliah di jurusan akuntansi nih dan sudah masuk semester 6 dan tahun akhir ya. Ya, Nah, setelah lulus nanti, profesi atau tempat kerja seperti apa yang keluarga Anda harapkan? Atau sering disebut-sebut untuk sebagai pekerjaan yang Anda akan jalani selanjutnya. Nah, kira-kira profesi seperti apa itu harapannya? nah mungkin tetap ya, untuk kalau keluarga itu sebenarnya emang juga dari awal sebelum saya berkuliah sampai harapan dia untuk saya setelah berkuliah tentunya ingin saya mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang bisa memiliki jenjang karir yang jelas dan bisa untuk jangka jangka lama gitu. Jadi emang untuk profesinya mungkin sering seperti CPNS ya, atau ya pegawai bank juga tuh, atau ya seperti karena pengalaman saya magang kemarin mungkin saya ceritakan lebih sedikit lebih banyaknya terkait magang kemarin ya, juga ada sebagai auditor di KAP. Oke. Berarti nggak yang tertuju dan hanya ke satu pekerjaan gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu untuk pilihan karir ke depannya. Iya, nah mereka tuh yang terpenting tuh bukan nama perusahaannya, tapi pekerjaan itu emang memiliki jenjang karir yang jelas dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Oke, hanya satu poin yang penting ya jenjang karirnya jelas dan bisa dijalankan dalam jangka panjang. Nah, kebetulan saya sebelumnya sudah mewawancarai beberapa narasumber juga. Nah, rata-rata itu mereka itu harapan dari keluarganya itu untuk melanjutkan jenjang karirnya itu ke PNS karena dengan alasan kalau PNS ini akan memiliki dana pensiun setelah pensiun nanti, jadi lebih terjamin untuk kehidupannya dalam jangka panjang. Nah, apakah dari keluarga Anda juga pernah nggak mention kalau lebih baik pekerjaan itu masuk ke PNS atau emang sefleksibel mungkin, intinya jenjang karirnya pasti dan bagus dalam jangka panjang, bagaimana? Nah, iya, itu sudah pasti kayaknya ya.
orang tua saya, apalagi dari awal itu mungkin selama saya berkuliah, sedang berkuliah ya, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau waktu ketika CPNS ini buka lah gitu, pasti selalu menyarankan saya untuk coba aja daftar dulu gitu. Jadi emang harapannya juga saya bisa menjadi PNS gitu ke depannya. Oke, nah dari Anda sendiri bagaimana? Dari berbagai pilihan profesi yang ada, dari CPNS, lalu kerja sebagai auditor di kantor akuntan publik, atau sebagai teller bank, pegawai bank, atau jadi kerja di BUMN, kan juga banyak kan pilihan karir sebagai lulusan akuntansi. Nah, harapan Anda sendiri untuk jenjang karir ini yang mana? Eh, Mungkin saya akan coba menjadi ya auditor di KP juga bisa, atau mungkin jadi pegawai bank, tergantung ya setelah saya wisuda nanti. Nah, nanti disambil-sambilin untuk saya mencoba belajar gimana saya bakal bisa lolos untuk tes CPNS berikutnya. Jadi saya bakal ya disambil untuk, jadi tujuan utama saya yaitu juga lolos di CPNS itu. Oke, tapi untuk awal-awal itu memasuki untuk penunjang karir lah, ibaratnya bekerja sebagai auditor ya. Iya benar. Oke, baiklah kalau gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin tidak terlalu dominan dan tidak terlalu relevan lah mungkin bagi Anda pribadi untuk pertanyaan ini. Nah, bagaimana cara keluarga Anda mengkomunikasikan ekspektasi kepada Anda terhadap jenjang karir yang akan dijalani selanjutnya? Mungkin bisa diceritakan juga. Gimana keluarga menyampaikan Ekspektasi. ekspektasinya? Iya, mungkin ada yang sebagai tuntutan harus bekerja sebagai ini, lalu atau hanya cuma memberi saran lebih baik bekerja di sini daripada jauh-jauh dari kampung, atau mungkin membandingkan dengan sepupu atau tetangga kan juga berbagai macam lah jenisnya. Nah, bagaimana yang Anda alami di keluarga Anda sendiri? Nah, biasanya kalau terkait itu ya mungkin lebih sering di obrolan sehari-hari gitu. Atau mungkin misalnya seperti saya misalnya lagi pusing kuliah nih, atau saya mungkin lagi emang suka ngeluh misalnya ya. Oke. Nah, pada saat itu tuh kadang keluarga tuh menyampaikan harapan dia itu bakal seperti apa. Nah, jadi di situ juga saya merasa sedikit terbebani dengan harapan ini ya. Jadi kayak misalnya itu juga bukan yang secara langsung sih, mungkin bilangnya juga santai aja gitu. Cuman menurut saya itu sangat serius gitu. Jadi saya emang merasa sedikit beban lah gitu. Oke, sedikit menjadi pressure lah ya ketika dikomunikasikan secara langsung dari keluarga. Oke, nah ngomong-ngomong sesuai dari pembahasan pekerjaan tadi, nah menurut Anda sendiri, keluarga Anda apakah sudah memahami dengan baik bagaimana pekerjaan di bidang akuntansi saat ini? Baik itu sebagai auditor, sebagai pekerja di bank atau lain-lain. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah dipahami bagaimana jam kerjanya, gajinya, atau jenjang karirnya ke depannya? Nah, mungkin menurut saya ya mereka cuma mengetahui secara umum aja atau memahami secara umum aja. Mereka tahu gimana pekerjaan akuntansi itu ya seperti menghitung-hitung, ya butuh teliti, tanggung jawab yang tinggi gitu. Tapi seperti yang saya alami, seperti jam kerja, atau mungkin sebenarnya ini mungkin contoh profesinya sebagai auditor ya.
seperti yang realitanya itu seperti jam kerja auditornya yang cukup cukup panjang, cukup lama, tekanan pekerjaannya, atau mungkin perkembangan karirnya ya mereka belum memahami itu secara detail gitu. Tapi setelah, nah jadi waktu itu juga selama saya magang itu juga orang tua memiliki ekspektasi ke saya untuk menjadi auditor di KAP ya. Nah, Oke. setelah saya menjelaskan lagi gimana pengalaman saya selama magang, bagaimana jam kerjanya atau tekanan pekerjaannya atau jenjang karirnya, nah itu baru orang tua saya memahami gimana realita sebagai auditor gitu misalnya. Oke, karena sudah menjalani magang juga, kurang lebih itu sudah em, terlihat lah bagaimana realitas pekerjaannya saat menjadi auditor. Iya benar. Nah, bagaimana contoh dari reaksi negatif dari keluarga Anda setelah tahu tuh realitas pekerjaannya terhadap pilihan karir sebagai auditor? Iya balik lagi sih ya orang tua saya ya, ketika saya menjelaskan ya, jadi kayak mereka reaksinya ya iya iya aja gitu. Tapi ya balik lagi, eh, reaksi negatifnya ya dia, orang tua saya bilang bahwasanya yaitu resiko pekerjaan gitu. Jadi ya pekerjaan ya emang seharusnya seperti itu, dan mana ada pekerjaan yang gampang gitu. Oke, sangat subjektif sekali ya untuk dari reaksi orang tuanya. Hmm. Nah, nah, bagaimana cara Anda menanggapi saat keluarga Anda membandingkan jalur jalur karir dengan anak orang lain atau kerabat? Misalkan saat membahas jalur karir sebagai auditor tuh. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Ketika membandingkan dengan yang lain gitu ya. Iya, benar sekali. Gimana, boleh diulang nggak? Nah, misalkan di saat keluarga Anda sedang membandingkan nih dengan orang lain atau dengan kerabat terkait dengan pekerjaan sebagai auditor dibandingkan dengan pekerjaan orang lain tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi jika hal itu terjadi ke depannya? Kalau membandingkan ini ya, kalau reaksi saya terhadap ya ketika saya dibandingkan ya saya ya udah saya diam gitu. Cuman ya bakal saya buktiin ke depannya saya bakal seperti apa sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk membandingkan itu ya tidak terlalu berpengaruh ke saya gitu. Jadi ya saya cukup mendengarkan saja, dan saya juga tahu harus seperti apa yang harus saya lakukan untuk saya ke depannya gitu. Oke, siap. Itu poin yang bagus sekali sih terkait bagaimana cara untuk memberikan reaksi terhadap pandangan orang lain ya. Apalagi di sini pembahasannya di jenjang karir ya, yang tentu saja berbeda di tiap-tiap orangnya. Nah, kita bakal lanjut lagi nih ke tema selanjutnya, yaitu dinamika psikologis mahasiswa. Nah, Oke. Nah, apakah harapan atau ekspektasi dari keluarga terkait terhadap karir sebelumnya itu sebenarnya sejalan dengan passion atau cita-cita pribadi Anda sendiri? Nah, misalkan tidak sejalan nih, apa sebenarnya cita-cita atau karir yang Anda impikan sejak dulu? Sebenarnya untuk harapan keluarga dengan passion saya itu ya bisa dibilang sejalan ya gitu. Cuman ya agak sedikit lebih ribet aja gitu misalnya ya, karena ya emang uh, saya masuk misalnya di jurusan akuntansi ini ya, jadi uh, ya saya bisa juga menjadi pegawai bank nantinya gitu. Oke. Nah, cita-cita pegawai bank itu ya itu juga sangat diinginkan oleh keluarga saya. Jadi ya bisa dibilang kan kalau itu juga sejalan gitu. Oke.
Tapi ya balik lagi, kalau misalnya emang tidak sejalan, juga saya harus mementingkan minat saya pribadi dulu sebelum memenuhi harapan keluarga itu. Nah, jadi minat pribadi dari Anda sendiri itu sebenarnya apa tuh cita-cita atau karir yang Anda impikan sebelumnya? Ya seperti yang saya jalani saat ini ya sudah sesuai dengan minat pribadi saya kan. Cuman pada saat sebelumnya ya ekspektasi atau keinginan orang tua saya kan ingin saya menjadi polisi atau TNI gitu ya. Jadi ya kan itu keputusan itu ya kenapa saya berkuliah sekarang ya karena itu minat saya lebih ke sini gitu. Jadi ya minat itu yang saya jalankan. Jadi saya memang mementingkan minat pribadi saya dulu gitu. Oke, nah karena dulu tuh pernah diberi ekspektasi tuh, mungkin sebelum berkuliah di akuntansi sudah em, mungkin lebih ke pressure seperti dari keluarga berharap untuk memiliki jenjang karir sebagai polisi atau sebagai TNI itu. Nah, dari Anda sendiri ya tak sebelumnya apakah Anda pernah merasa terbebani, cemas atau tertekan dengan ekspektasi tersebut yang diberikan dari keluarga? Eh, Tentunya iya ya sangat lumayan terbebani dikarenakan itu kan juga balik lagi bukan passion saya juga cuman ya saya juga sempat juga melakukan tes kemarin itu ya karena juga ingin ya udah nih saya coba dulu gitu. Jadi Oke. ya em, ya sedikit ya pasti pernah lah ya merasa terbebani dengan semua ekspektasi dari keluarga gitu. Oke. Nah, ini mungkin lumayan personal ya, tapi Iya. jika menyangkut secara fisik atau mental, bagaimana tekanan ekspektasi dari keluarga itu mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Misalkan dari pola tidur, nafsu makan, atau tingkat kecemasan saat ujian. Karena dalam menjalani perkuliahan ini tentu saja ada tekanan ekspektasi keluarga terhadap kesuksesan di karir masa depan. Nah, jadi bagaimana tuh secara fisik atau mental yang Anda alami? Mungkin secara mental ya jadi ya eh, merasa terbebaninya karena kan mungkin sepertinya contohnya ya setelah saya berkuliah saya sudah harus langsung bekerja ya jadi Iya, benar sekali. atau em, pada saat berkuliah ya harus memiliki IPK yang lumayan tinggi gitu. Hmm. Nah jadi ya eh, untuk mendapatkan hasil yang agar sesuai dengan ekspektasi orang tua tersebut ya saya harus setiap hari atau mungkin di waktu-waktu tertentu ya saya harus memikirkan untuk gimana diri saya kedepannya agar memenuhi ekspektasi tersebut gitu. Jadi saya emang um, lebih lebih dulu berpikir untuk apa yang saya lakukan untuk kedepannya, bagaimana itu bakal bisa tercapai gitu sudah saya pikirkan dari jauh-jauh hari gitu. Mungkin itu yang lumayan terbebani untuk hari-hari saya ya, karena ya itu yang harus benar-benar dipikirin gitu. Oke, nah, oke. Nah, pertanyaan yang bersambung nih. Jadi bagaimana cara Anda menjaga kesehatan mental Anda agar tetap bisa fokus di perkuliahan di tengah ekspektasi yang tinggi? Gimana, boleh diulang? Nah, tadi kan pembahasannya terkait secara fisik atau mental terhadap ekspektasi di kehidupan sehari-hari nih. Nah, Iya. jadi bagaimana cara Anda menjaga kesehatan mental Anda agar bisa tetap fokus di perkuliahan di tengah ekspektasi tersebut? Nah sebenarnya menurut saya juga itu lumayan bagus untuk saya kedepannya juga kan gitu. Jadi ya itu saya jadikan sebagai motivasi saya untuk
untuk memenuhi ekspektasi itu, untuk saya menjadi sukses atau siap untuk hal kedepannya gitu. Jadi ya gitu, jadi saya ini apa namanya, menjadikan itu motivasi saya Oke. walaupun agak sedikit berat gitu. Oke, jadi di balik seluruh ekspektasi tersebut, nah intinya berpengaruh positif terhadap motivasi di perkuliahannya. Iya benar. Oke. Nah, itu pertanyaan terakhir di pembahasan dinamika psikologis mahasiswa. Sekarang kita masuk ke pembahasan strategi pengambilan keputusan karir. Nah, strategi apa yang Anda lakukan untuk menjembatani antara keinginan pribadi Anda dengan harapan keluarga terkait karir masa depan? Nah, mungkin contohnya supaya lebih mudah dipahami. Contohnya karena keluarga itu rata-rata juga berharapnya masuk TNS lah ya untuk keseimbangan dan kepastian gitu. Nah, tapi dari Anda sendiri berharapnya ingin berkarir di kantor akuntan publik sebagai auditor. Nah, bagaimana cara Anda untuk menjembatani hal tersebut? Nah sebenarnya kan untuk apa yang bakal saya lakukan ke depannya itu ya sebenarnya juga keinginan pribadi saya ya sejalan dengan harapan keluarga gitu juga kan, cuman belum, tadi yang saya bilang juga ketika saya bekerja terlebih dahulu misalnya di kantor akuntan publik ya juga nanti saya disambilin untuk belajar untuk tes PNS ke depannya ya gitu. Jadi kan ibaratnya itu juga sejalan. Nah kalau misalnya nggak sejalan gitu atau strategi saya untuk um, menjembatani keinginan saya sendiri dengan harapan keluarga ya pastinya biasanya saya juga diskusi terkait hal apa yang saya inginkan atau mungkin ya buka-buka terkait apa yang saya inginkan gitu kan. Nanti juga saya menjelaskan bagaimana plus minusnya dan untuk rencana saya ke depannya juga akan saya diskusikan tentunya ke orang tua saya. Nah kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau orang tua saya tidak setuju ya baik lagi itu nanti bakal saya jelaskan lebih detail lagi terkait apa yang saya pilih gitu, karena menurut saya kan itu juga pilihan saya ya, jadi ya pilihan saya nggak mungkin tidak bagus gitu, jadi mungkin saya lebih discuss terkait hal itu, dan itu juga mungkin keputusan juga yang sudah saya pertimbangkan secara matang gitu, jadi agar lebih mudah juga untuk keluarga saya memahami apa sudut pandang saya terkait ini. Nah makanya bakal kalau seperti itu menurut saya ya keluarga pasti ngikutin saya terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, jadi solusinya tentu saja diajak negosiasi atau ya dibahas lah, baik berdebat atau bagaimanapun itu. Nah, jadi sebelumnya apakah Anda sudah pernah melakukannya, berdebat dengan orang tua tentang ini? Lalu jika sudah pernah, bagaimana hasilnya setelah itu? Ya pernah ya, cuman ya balik lagi kalau itu kan keinginan saya ya, jadi saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ibaratnya. Jalan saya tuh gimana ya saya yang menentukan, jadi saya berharap aja kalau ya orang tua saya yang mendukung saya di keputusan yang saya ambil gitu. Oke, baik. Nah, misalkan suatu saat nanti, di saat Anda mendapatkan tawaran kerja yang sangat Anda inginkan, tawaran yang sangat bagus dan tidak boleh ditinggalkan lah. Tapi pekerjaan itu ternyata bertolak belakang dengan ekspektasi keluarga. Nah, apa yang akan Anda lakukan atau pilih?
Tentunya ya pekerjaan yang saya inginkan itu ya saya utamakan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk keluarga ya seperti yang saya bilang tadi ya, pasti saya akan diskusi dengan keluarga. Saya akan menjelaskan gimana pekerjaan itu penting bagi perkembangan karir saya dan kedepannya, atau apa saja keuntungan yang saya dapatkan dari pekerjaan yang saya inginkan itu. Nah, jadi saya mau benar-benar bakal ngediskus itu agar dapat diterima dengan keluarga saya gitu. Jadi walaupun ada penolakan lagi gitu, jadi ya tetap saya berusaha untuk bagaimana kedepannya saya membuat orang tua saya merasa tenang terkait apa yang saya pilih gitu. Oke, karena pada akhirnya untuk pilihan itu akan selalu berada di tangan seorang anak ya. Jadi tidak ada bisa diatur atau disesuaikan dengan perintah atau keinginan dari keluarga. Nah, Ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya, cuman ya balik lagi dukungan dari keluarga itu ya sangat penting untuk apa yang saya lakukan gitu. oke. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10 nih. Seberapa besar pengaruh keluarga yang pada akhirnya akan menentukan keputusan final Anda dalam melamar kerjaan nanti? Dari 1 sampai 10 ya, Iya, pengaruh keluarga terhadap keputusan mungkin final. kalau menurut saya sih 5 ya. Karena Oke. ya keputusan akhir ya di saya sendiri gitu. Cuman ya balik lagi untuk dukungan, masukan, pertimbangan itu juga sangat saya butuhkan dari keluarga saya gitu. Oke, jadi lebih ke 50-50 ya, 5. Iya benar. Nah, sekarang misalkan lagi nih. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, Anda sudah menyampaikan bahwasanya tentu saja Anda akan memperjuangkan pekerjaan atau tawaran kerja yang Anda inginkan dan memilih untuk menjelaskan ke keluarga bahwasanya pilihan Anda itu sudah benar dan akan baik untuk kedepannya. Nah, sekarang misalkan dari pekerjaan yang Anda inginkan itu tidak cocok dengan, atau bisa dibilang tidak direstui sama sekali oleh keluarga, sama sekali tidak direstui. Jadi itu, apakah Anda memiliki plan B? Misalkan hal tersebut terjadi. Iya tentunya saya akan mempunyai atau memiliki plan B itu ya, misalnya pekerjaan yang ini tidak direstui sama sekali gitu. Cuman kan kalau untuk itu ya kemungkinannya juga kecil ya, untuk tidak direstui secara full itu ya kemungkinannya kecil. Jadi untuk plan B ya mungkin ada gitu. Oke, kira-kira sudah ada terbayang belum kalau harus membuat plan B? Kira-kira pekerjaan atau karir seperti apa yang akan Anda pilih? Mungkin untuk plan B ya, Atau mungkin untuk kalau sekarang belum ada atau bagaimana? kalau untuk plan B dan misalnya kan itu tadi misalnya ya orang tua Iya, saya tidak merestui ya. benar sekali. Nah itu saya belum kebayang gitu. Jadi pekerjaan saya menurut saya apa yang saya pekerjaan yang saya inginkan pada saat ini ya itu direstui oleh orang tua saya gitu. Jadi saya belum kepikiran untuk plan B-nya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, itu sepertinya itu sudah masuk ke pertanyaan terakhir di tema strategi pengambilan keputusan karir. Nah, setelah sejauh ini kita mau masuk ke pertanyaan penutup.
baik. Nah, menurut Anda, apakah ekspektasi keluarga terhadap karir anak ini wajar dan berdampak positif, atau justru hanya membatasi potensi dari anak? Bagaimana? Hmm, ekspektasi keluarga ya, menurut saya ekspektasi keluarga itu ya wajar ya, selama itu disampaikan dengan cara yang baik dan tidak menjadi tuntutan atau membuat seorang anak sangat tertekan terkait ekspektasi keluarga tersebut. Nah, menurut saya wajar, tentunya ya orang tua memiliki ingin memiliki anaknya ingin anaknya tuh memiliki masa depan yang lebih baik dibanding mereka gitu. Jadi ya menurut saya itu wajar ya selama disampaikan dengan cara yang baik gitu. Nah, ya dalam kalau di keluarga saya tentunya harapan keluarga ya lebih banyak untuk motivasi ya untuk saya terus berkembang atau saya memiliki masa depan yang lebih baik dibanding mereka, memiliki kehidupan yang aman di masa depan gitu ya. Jadi menurut saya ya ekspektasi keluarga itu wajar, tetapi juga nggak memaksa nggak memaksa untuk mengikuti keinginannya, karena ya juga saya sebagai anak ya memiliki pilihan karir sendiri tentunya kan ya. Oke. Begitu. Oke, siap. Nah, setelah semua pertanyaan tersebut, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengaruh orang tua atau keluarga yang Anda rasakan terhadap pilihan masa depan yang belum dibahas? Apakah ada mungkin yang belum tersampaikan? Mungkin terkait itu ya. Gimana? Boleh diulang nggak? Ya, dari semua pembahasan dari awal tadi terkait ya pengaruh orang tua dan keluarga terhadap pilihan karir masa depan, ada nggak yang belum tersampaikan atau ada yang masih ingin Anda ceritakan nggak? Iya, sebenarnya itu ya untuk ekspektasi keluarga tadi ya itu emang masih wajar kan juga. Tetapi ya nggak bisa selalu yang memaksakan secara mutlak keinginan orang tua tersebut kita kabulkan gitu ya, karena menurut saya kalau saya pribadi kalau misalnya saya bekerja sesuai passion tetapi misalnya saya akan menjadi kayak semakin menjadi saya percaya gitu kalau saya bisa gitu kalau misalnya saya bekerja sesuai passion saya. Nah kalau misalnya tidak, jadi ya itu mungkin mengurangi performa saya saat bekerja jika itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Jadi ya baik lagi itu perlu discuss dengan keluarga bagaimana apa yang kita inginkan. Oke. Tentunya ya karena kalau misalnya sesuai passion kan juga ketika kita benar-benar ingin di pekerjaan tersebut ya kita pasti akan mengusahakan atau memberikan yang terbaik untuk apa yang kita kerjakan. Nah tentunya jika dengan niat yang seperti itu ya pasti hasil yang diberikan juga baik gitu, sehingga ya pada akhirnya ya keluarga ya pasti ikut bangga dengan apa yang kita capai gitu. Oke, baik. Itu penjelasan yang sangat baik terhadap pengaruh keluarga terhadap pilihan karir ini. Karena saya juga pernah membaca hal yang menarik terkait hal ini. Karena ketika orang tua itu terlalu bercampur tangan terhadap pilihan seorang anak, itu sudah melampaui dari hak asasi dari anak tersebut. Pada akhirnya untuk pilihan hidup masa depan itu hanya ada di tangan anak tersebut, bukan dari tangan orang tua. Nah, pertanyaan terakhir nih.
Jika suatu saat Anda Baik. menjadi orang tua di masa depan, nah, apakah Anda akan menerapkan pola komunikasi yang sama terkait karir kepada anak Anda nantinya? Atau apakah sudah Nah, memiliki cara yang lain yang ingin Anda terapkan? kalau untuk di masa depan ya, untuk anak saya di kedepannya ya, pasti kita sebagai orang tua juga bakal melihat nih potensi anak ini di mana, dan juga pasti eh, ada membahas terkait kamu sukanya di mana gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan lebih memikirkan apa yang disampaikan atau apa keinginan dia untuk kedepannya ya. Kita sebagai orang tua ya, kita hanya bisa mendukung dan memberikan fasilitas yang baik untuk anak kita agar dia bisa bekerja di sesuai passionnya, dan kita juga ikut serta dalam kesuksesan yang akan dia dapat nantinya gitu. Jadi kita tentunya memfasilitasi juga apa yang uh, anak kita inginkan untuk kedepannya, untuk masa depannya gitu. Oke. Nah, Jadi bukan hanya untuk memberikan tuntutan saja gitu. oke. Nah, mungkin saya ingin menambahkan satu lagi nih. Ini untuk penutup. Karena sebagai narasumber, bisa dibilang Anda bukanlah narasumber yang sama dengan narasumber sebelumnya. Karena untuk dari penjelasan Anda sebelumnya itu tidak terlalu berpengaruh lah dari tekanan dari keluarga Anda pribadi terhadap pilihan karir dan pendidikan. Jadi, apa pesan yang bisa atau yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa jurusan akuntansi yang mungkin sedang mengalami tekanan dari keluarga terhadap ekspektasi keluarga itu ke pilihan karir mereka? Baik, pesan untuk mahasiswa jurusan akuntansi yang ketika mengalami tekanan dari keluarga ya. Iya, benar sekali. Mungkin untuk pesan saya ke teman-teman mahasiswa, mungkin ya jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Tentu tekanan dari keluarga itu ya sangat berat gitu ya. Jadi ya menurut saya ya jangan terlalu keras kepada diri sendiri, karena kan setiap orang juga memiliki proses atau waktunya masing-masing gitu. Jadi menurut saya ya ya penting juga untuk mendengarkan masukan atau harapan dari orang tua, karena ya memang biasanya mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi juga jangan sampai kita mengabaikan keinginan kita, minat kita terhadap sesuatu ya, karena kan karir itu atau pekerjaan itu ya yang menjalani itu diri kita sendiri gitu. Jadi Oke. yang terpenting ya jangan jangan merasa jangan merasa salah ketika kita agak sedikit melenceng dari harapan orang tua gitu. Oke, benar sekali sih, saya setuju karena memang setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik lah untuk masa depan anaknya. Tapi tentu saja terkadang orang tua tersebut tidak tidak selalu memakai atau mendapatkanlah cara yang benar. Mana mana Iya, tahu juga itu pilihan dari anaknya juga merupakan pilihan yang lebih baik, tapi ya pandangan orang tua tetap pasti akan memberi pressure lah ke anaknya. Nah, saya kira iya, sudah sekian saja sepertinya untuk pembahasan kita. baik, Tentu saja untuk semua jawaban dan pembahasan tadi akan sangat berguna ke penelitian yang sedang saya jalankan ini. Nah, saya ingin baik. mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan yang Anda berikan
untuk berbagi pengalaman, cerita, lalu pendapat terhadap pembahasan semua ini. Tentu saja informasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan membantu menjalani penelitian ini untuk memahami tekanan tersembunyi yang dialami mahasiswa jurusan akuntansi dalam mencapai prestasi akademik. Saya Muhammad Rafaril Istiqlal, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sayang. Belum jawab aku. Sayang. Oh my god, aku harus nge-cut audio ini. Sayang, ini mau diupload ke YouTube. Tahu kira cuma butuh transkrip doang. Oke. Katanya dikit ya. Ya sayang, jadi kita sudah menjalani 55 menit. Oke.